Ya, yang bantuan El Nino ada yang dalam bentuk bantuan beras itu disalurkan oleh Bappenas, dan untuk BLT tadi yang dalam bentuk cash atau tunai itu disalurkan oleh Ibu Mensos yang tadi disampaikan. Sudah ada anggarannya, itu ada tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran 2023, namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR. Namun di dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam cadangan bendahara umum negara, dan di situ bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran. Dan mekanisme yang dilakukan, kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti yang BLT El Nino. Untuk 2024 itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang adalah bantuan pangan yang ada di Kementerian di Bappenas. Itu yang 10 kilo untuk 6 bulan. Sedangkan yang BLT El Nino 2024 belum dieksekusi, atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan. Itu yang dimungkinkan Kemensos pun akan bertambah. Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya. Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan anggaran di Januari Februari ajek tadi Ibu, tapi di 2023 mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan, tadi maksudnya apa Ibu? Jadi begini Bapak, jadi mohon maaf setelah kita dalami, kan kenapa penyerapan itu kecil. Nah ternyata ada yang daerah, misalkan kayak Aceh, itu dia harus nyebrang, orang itu. Dia harus nyebrang kalau ngambil karena tidak ada ATM, tidak ada pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah mereka itu nyebrangnya yang diterima itu paling banyak 450, nyebrangnya itu butuh 600.000 gitu, sehingga kemudian mereka nggak ambil karena, atau diambil di akhir tahun gitu karena Mbak sesuai. Iya begitu. Nah kemudian ada lagi yang bank seperti di daerah Bali, itu ada di daerah di mana Bank BTN itu nggak ada di kabupaten itu, sehingga dia butuh untuk membayar transport, untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain, itu lebih banyak daripada yang dia terima. Itu yang kemudian kita rapatkan dengan Himbara, yang tadi saya sampaikan ada Pak Wamen BUMN datang untuk bagaimana ini. Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa di situ? Kami pindah bank, kita ganti banknya. Kemudian ini gimana? Ada yang penyerapan 3 bulan. Itu kenapa nggak bisa yang baru? Jadi misalkan bapaknya ini meninggal, kita ganti dengan nama anaknya penerima. Itu bank tidak bisa serta-merta mengganti nama ini. Butuh waktu 3 bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati, di situ ada seluruh bank, kemarin rapat dengan kami di seluruh bank, sehingga dan PT Pos disepakati untuk penerima baru itu disalurkan lewat PT Pos, karena PT Pos bisa 1 minggu dia bisa mengeluarkan rekening itu, sehingga saat itu kita butuh. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah beberapa temuan BPK, kita juga nggak berani melangkah itu. Kenapa? Contohnya misalkan ditemukan oleh BPK itu PNS itu penerima gitu. Nah kami butuh waktu, apa iya dia PNS betul atau bukan gitu. Jadi itu salah satu kenapa di 2023 itu agak mundur. Jadi temuan itu ada yang mohon maaf, dia masuk di datanya AHU itu di Kementerian Kumham. Dia sebagai di situ ditulis sebagai komisaris perusahaan A.
Tapi ternyata setelah kita cek ke lapangan dia hanya cleaning service. Ya, akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK bahwa ini orang miskin. Lah kalau namanya dipakai di sini kan ya bukan salah orang ini gitu kan, Pak. Ternyata kita bisa tunjukkan dan alhamdulillah yang 2023 kita clear soal itu. Kita clear yang PNS itu memang harus kita serahkan ke daerah karena di daerah itu tidak, PNS itu tidak hanya di daerah itu. Bukan hanya kewenangan daerah seperti guru, kemudian PNS di daerah, tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan, sehingga mereka mengembalikannya juga butuh proses waktu. Namun kemudian nggak bisa saya putus, ini harus jalan kita. Ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya. Kemudian di 2024 Januari Februari sudah normal Ibu? Ya normal, alhamdulillah normal. Jadi yang apa namanya itu malah di tahun 2021 saat awal COVID itu saya persis masuk 2 Januari kita keluarkan karena saat itu COVID. Baik, kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya. Ya. Untuk El Nino itu Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait termasuk kami nggak bisa berani mengusulkan Bapak termasuk yang tahun-tahun sebelumnya? Iya, kami nggak berani mengusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa begitu karena kami tidak berani karena kan kami tidak tahu ya. Makro kondisi ya, sudah, makro artinya masalahnya. Ibu tidak mengusulkan ya? Ya, tidak ada mengusulkan. Bu Menteri Keuangan ada tambahan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos. Memang realisasi Januari Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari Februari di tahun-tahun biasanya itu bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari bansos Kemensos di tahun 2024 padahal itu karena basisnya di 2023. Mengenai bantuan El Nino itu diputuskan pada ratas atau rapat intern Bapak Presiden dan bersama beberapa menteri. Pertama waktu itu bicara mengenai data termasuk pembahasan mengenai adanya data Reksosek yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi suatu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data. Kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan itu sejak tahun 2023 dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023. Kalau ada keputusan rapat tersebut, maka kemudian proses anggarannya, kalau eksekutornya adalah Bappenas, maka Bappenas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat Presiden atau rapat internal bersama Presiden, Wapres, dan beberapa menteri. Itu yang biasanya dilakukan, Bapak. Yang ratas itu Ibu masih ingat waktunya kapan? Yang pembahasan khusus El Nino? September ya? September. Apa yang 6 November ini Ibu? Yang 6 November ya, betul. Betul ya. 6 November, betul. Nah, apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu Ibu, memang masih ada penegasan bahwa mitigasi soal El Nino ini masih
sudah selesai atau kan masih memang diproyeksikan sampai kapan di ratas itu, Ibu? Jadi waktu kita, ini beberapa kali rapat ya, kami Ya. biasanya mengevaluasi. Jadi waktu pembahasan biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan. Bahkan di tahun 2023 waktu itu pun dibuat 3 bulan dulu, September, Oktober, November. Kemudian kita melihat bahwa El Nino masih berjalan, maka kemudian pada bulan November itu ditambahkan untuk sampai dengan Desember, dan karena dari BMKG dan kemudian dari BRIN menyampaikan bahwa El Nino akan maju meluncur terus di 2024, maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan sampai dengan 2024, 6 bulan untuk mengcover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan El Nino. Untuk bantuan cash, memang waktu itu karena dari Ibu Menteri Sosial masih mengeksekusi dengan PKH dan tradisional program regulernya, memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut. Kami juga menyampaikan selalu kepada Bapak Presiden dan para menteri seperti biasa, Bapak, anggaran itu kan bukannya tidak terbatas. Jadi kami biasanya selalu cenderung sangat hati-hati untuk kita melihat dan memang apakah betul-betul diperlukan. Demikian. Jadi memang mulai 6 November 2023 untuk El Nino masih diproyeksikan hingga 6 bulan di 2024 ya, Ibu. Betul. Baik, dari Prof. Arif. Baik, terima kasih Ketua. Mohon izin para hakim yang mulia, saya mendahului. Saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya 2 Menko dan 2 Menteri. Jadi begini, ada dalil dari pemohon. Kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Begini juga, untuk pendidikan, karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan Mahkamah Konstitusi ke Venice, itu ada pertemuan Biro MK sedunia. Saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua, itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia. Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini. Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini
Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral, ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspon, ya. Dari situ kita begini. Yang pertama perlu saya sampaikan, kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak, saya tidak punya pretensi menggurui. Saya akan mengatakan begini, teori yang saya kembangkan, negara Indonesia itu adalah negara yang religious welfare state. Sementara orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state. Tapi kalau saya mengatakan Indonesia adalah negara religious welfare state, artinya kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir, tapi mau batin juga. Tapi sementara dalam teori yang berkembang hanya disebut welfare state. Tapi kalau saya mengatakan karena ideologi Pancasila, sila pertama, maka Indonesia adalah negara religious welfare state. Kemudian kita harus membangun peradaban, hukum yang negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Dari sini maka Bapak Ibu sekalian, kita ingat sekali pesan dari The Founding Fathers. Yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggara negara. Semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara. Etiket baik itu berdasarkan etik, moral, hukum, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang harus menjadi pedoman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para Bapak Menko, di kita dalam berhukum tidak sekedar rule of law, tapi rule of ethic. Nah, dalam kesempatan ini maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis saya baca di mass media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti. Ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ
Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog, dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden. Nah, apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, iya, ini catatan saya belum ketemu, nanti saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, kembalikan Pak Ketua. Mohon maaf Bapak Menko dan Bu Menteri Keuangan. Baik, mungkin dikumpul dulu ya Bapak-bapak dan Ibu. Dilanjut Yang Mulia Prof. ini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak Menko dan Ibu-ibu Menteri, karena ada 2 Bapak Menko dan 2 Ibu Menteri. Begini, saya kira ketika ada permohonan terkait dengan PHPU Pilpres ini, memang salah satu isu yang menonjol dalam dalil tersebut adalah soal bantuan sosial atau bansos. Berkenaan dengan hal ini saya memang mencoba mencari tahu. Ternyata peraturan-peraturan terkait dengan hal itu memang luar biasa ya Pak Menko ya. Artinya saya mencoba melihat dia ada pertama di Undang-Undang APBN, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pekerja Sosial, SJKN, dan berbagai macam peraturan-peraturan teknisnya di situ. Kalau saya lihat di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang 19/2023, itu memang ada salah satu pos yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang tadi Bu Menko sudah menyampaikan, itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini harus mencapai tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional kita, salah satunya. Nah, di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detail lagi, yaitu di dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang APBN itu ketika bicara belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, itu baru ketemu ada fungsi perlindungan sosial di situ. Ya Bu Menko ya, fungsi perlindungan sosial yang kemudian muncullah bantuan sosial. Itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu bantuan sosial itu. Yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya risiko sosial. Nah, berkaitan dengan ini saya ada beberapa pertanyaan ini kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri.
Seberapa besar sebetulnya resiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024, sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu sekitar 50 triliun ya Bu ya. Nah kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah apakah memang di awal-awal tahun, di awal tahun itu adalah dimulai dari Januari Februari ya, di mana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun atau saat-saat politik seperti itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan. Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu, apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk perlinsos? Itu mohon nanti bisa dijelaskan di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment yang tadi didasarkan pada pasal 28 ayat 1 huruf E itu sudah dilakukan. Ini karena kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment, benar nggak sih itu? Kami mohon nanti Ibu bisa menyampaikan atau Pak Menko bisa menjelaskan benar nggak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada info yang berkembang juga yang perlu kemudian mendapatkan tanggapan dari Pak Menko dan Ibu Menteri. Apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari kementerian lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Selanjutnya adalah kalau saya baca, ini kembali ke Bu Risma kalau yang satu ini. Di dalam Undang-Undang 11 2009 itu soal kesejahteraan sosial, itu sebetulnya nggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan, itu nggak mudah ternyata. Saya lihat ada SK Menteri Sosial di sini, artinya ada data terpadu penanganan fakir miskin, ya DTPFK dan data orang tidak mampu atau OTM, dan itu harus diverifikasi dan divalidasi. Dan seolah-olah ada peng-SK-annya terhadap mereka itu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan yang didalilkan pemohon, ya, itu menyampaikan bahwa begitu banyak bansos yang digelontorkan itu, apakah mereka itu termasuk yang dalam data DTPFK atau data OTM di situ, atau memang sebetulnya Pak Menko ada data yang lain yang kemudian itu bisa tervalidasi siapa yang menerima terkait dengan hal ini. Nah, ini mohon nanti dapat ditambahkan. Kemudian berkenaan tadi ada beberapa bansos juga, karena begitu banyak undang-undang itu ya, bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan menggunakan terminologi perlinsos itu. Nah, itu apakah itu juga di bawah koordinasinya Ibu Mensos seperti itu ya? Itu saya mohon ada tambahan soal itu, termasuk juga soal skema perlindungan sosial ya dan bantuan sosial bagi pekerja sosial. Di situ juga ada bansos sebetulnya. Ya, jadi ada banyak pos bansos, salah satunya di Undang-Undang 14 2019 tentang pekerja sosial. Itu bagaimana kemudian skema bansos yang ada di situ, apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di kewenangannya Ibu Mensos ya. Berikutnya saya khusus kepada Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga. Nah, ini kalau kemudian dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini ya, bahwa ada kenaikan harga beras ya, kisaran pada bulan Januari Februari 2024 ya, sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan ini benar atau tidaknya mohon nanti diklarifikasi. Ini karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bansos sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang. Apakah memang ada isu seperti itu? Itu mohon dapat nanti diberikan penjelasan. Dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh Ketua, bagaimana sebetulnya
pola koordinasinya, melihat berbagai macam undang-undang termasuk peraturan teknisnya itu yang begitu banyak dan begitu rupa, itu bisa terkoordinasi sehingga sasarannya menjadi tepat gitu loh, sesuai dengan tujuan dari pasal 34 untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Saya mohon itu saja penjelasan dari Pak Menko maupun Ibu-Ibu Menteri. Terima kasih. Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial atas paparannya tadi. Saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, karena memang Mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon PHPU nomor 1 dari paslon 01 dan pemohon PHPU nomor 2 dari paslon 03. Karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi Mahkamah di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari putusan Mahkamah. Yang pertama, saya mohon perkenan pada Pak Menko, Pak Muhadjir. Ini saya agak grogi ini kalau ngadepi Pak Muhadjir nih, karena tenang menghanyutkan. Saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang bansos ini, dari kerangka peraturan teknis. Ada peraturan Menteri Keuangan nomor 254 tahun 2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara dan lembaga, yang kemudian diubah dengan PMK nomor 228 tahun 2016, ya. Ada juga peraturan Presiden yang tadi juga disinggung oleh Ibu Menteri Sosial, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai. Nah, dari kedua peraturan ini yang tadi juga telah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, dan Ibu Menkyu dan Bu Mensos paparkan tadi, bahwa bansos ini merupakan program, ya, TUSI juga, tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga. Nah, saya mohon penjelasan mungkin dari Pak Menko PMK atau Pak Menko Perekonomian, ya, itu agar kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan program atau TUSI, tugas fungsi dari baik perlinsos atau utamanya adalah bansos. Itu. Karena ini agar jelas, karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan paslon 02. Padahal sekilas saya lihat perlinsos atau bansos ini kan, ya, juga ada di kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi dengan paslon-paslon yang lain, baik paslon 01 maupun paslon 03. Jadi ini biar clear itu. Termasuk yang tadi disinggung oleh Bu Menteri Keuangan, ada juga program perlindungan sosial yang berupa BLT dana desa yang anggarannya diambil dari bagian TKD, ya, transfer ke daerah. Nah, itu. Yang kedua, untuk Pak Muhadjir, saya membaca di Perpres nomor 63 tahun 2017 di pasal 14 itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran bansos yang anggotanya begitu banyak menteri, ya, begitu banyak menteri. Saya tidak tahu apakah menteri-menteri ini itu juga yang kementerian
dan lembaganya, tidak hanya menteri, dan lembaganya ini mendapatkan program atau memiliki tusi bansos itu tadi. Ya, mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan. Nah, yang berikutnya ini mungkin pertanyaan untuk Bu Menteri Keuangan, karena beliau yang paling sibuk kalau sudah soal APBN, saya kira. Ya, saya ingin membandingkan Bu Menkyu, ya, antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang APBN tahun anggaran 2023. Ini ada pertanyaan, ya, yang dalam sidang-sidang kemarin itu juga muncul. Mengapa setelah COVID, justru pandemi COVID dinyatakan berakhir, tetapi perlinsos termasuk bansosnya itu naik? Sebagai gambaran, pada awal COVID, ya, tahun 2020, anggaran perlinsos ini 498, puncak COVID 2021 468,2, kemudian ketika tahun lalu 443,4 triliun 2023 dan kemudian ini kembali naik 496. Tadi sih memang sudah dijelaskan karena faktor El Nino, tapi apakah itu hanya satu-satunya faktor? Karena prasangkanya suudonya ini dikaitkan dengan pemilu 2024. Ini barangkali perlu penjelasan. Terlebih-lebih lagi, Bu Menkyu, kalau saya lihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, ini tidak ada pasal yang seperti ada di pasal di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, di mana kalau di Undang-Undang untuk APBN 2023 itu masih ada pasal 27, di mana pemerintah dapat menetapkan bauran, ya, kebijakan melalui, maksudnya ini kebijakan perlinsos melalui skema pendanaan antara pemerintah dan juga badan usaha. Nah, ini saya kira perlu diklarifikasi agar kita bisa dudukkan secara lebih proporsional, ya, terkait dengan, di samping yang tadi tentu sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Menteri, itu hal-hal yang didalilkan oleh para pemohon. Saya kira itu Pak Ketua, supaya bisa berbagi waktu dengan para yang mulia yang lain. Terima kasih. Prof. Guntur, silakan Prof. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua, Pak Menko PMK, Pak Muhajir, Menko Perekonomian, Pak Airlangga, Bu Menteri Keuangan, Bu Menteri Sosial, dan seluruh hadirin yang sama saya hormati. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih atas keterangan yang telah diberikan kepada mahkamah ini. Tadi sudah yang mulia Prof. Arief dan Pak Ketua sudah menyampaikan gambaran ya urgensi kenapa para menteri yang hadir pada kesempatan ini diminta untuk hadir, karena kaitannya dengan adanya perkara dalam kaitannya dengan Pilpres ini. Sehingga tentu saya tidak mengulangi lagi, saya langsung saja ke beberapa pertanyaan yang saya ingin tujukan. Pertama kepada Pak Menteri Koordinator PMK, Pak Muhajir. Ini kaitannya dengan anggaran perlinsos, ya, perlindungan sosial, yang tadi sudah jelas dan beberapa berita juga sudah menyampaikan jumlah anggarannya 496,8 triliun. Yang di dalamnya ini berbagai macam program-program. Nah, tadi juga yang mulia Pak Arsul sudah menyampaikan kaitannya dengan adanya tim pengendali. Saya juga memang mau menyoroti menyangkut tim pengendali ini. Nah, apakah yang kaitannya dengan tim pengendali ini memang fungsi dari Kemenko PMK ini sebagai koordinator untuk semua anggaran perlinsos ini, perlindungan sosial, itu untuk semua
tim pengendali ini, ada tim pengendali di Kemenko PMK untuk semua program-program perlindungan sosial, untuk semua perlindungan sosial atau per masing-masing. Karena saya juga menemukan ada Perpres 63 2017, ya sebagian disampaikan oleh Pak Arsul tadi, di mana Menteri Menko PMK sebagai ketua pengendali, ketua tim pengendali, di dalamnya ada 18 anggota ya dari berbagai kementerian lembaga. Nah, apakah memang ini, tapi itu hanya untuk kaitannya dengan bansos non tunai. Nah, apakah bansos yang sifatnya tunai itu ada juga tim pengendalinya? Sehingga saya ingin bertanya, apakah tim pengendali ini untuk keseluruhan dari anggaran perlindungan sosial yang nilainya sebesar 496,8 triliun itu, ataukah memang setiap ada kegiatan atau program itu ada tim pengendalinya lagi? Dan tentu kita akan bertanya, bagaimana kinerja dari tim pengendali ini? Apakah ya selama ya khususnya 2023 2024 ini yang sampai bulan Maret, ya bagaimana laporan-laporan dari tim pengendali? Apakah ada persoalan-persoalan dalam penyaluran, misalnya kaitannya dengan penyaluran yang berkaitan dengan anggaran perlindungan sosial? Sebab kan Kemenko PMK ini kan mengelola sebagai koordinator untuk anggaran perlindungan sosial yang 496,8 triliun itu. Nah, ini juga saya juga ingin langsung bertanya ke Ibu Menteri Sosial. Nah, apakah juga di Kementerian Sosial juga itu ada tim pengendali juga untuk bansos, bantuan sosial yang menjadi penanggung jawab PA, penanggung jawab anggaran di Kementerian Sosial, Ibu Menteri Sosial. Nah, apakah juga ada pengendali dan bagaimana? Apakah selama ini ya khususnya 2023 dan 2024 ini ada enggak laporan-laporan menyangkut kaitannya dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan dari realisasi anggaran bansos ya di Kementerian Sosial yang nilainya 78 triliun Bu ya, kurang lebih ya gitu ya, 78 triliun itu seperti apa? Ya tentu ya dikurangi dengan anggaran belanja pegawai dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, apakah juga ada seperti itu sehingga kita bisa mengetahui bahwa ya memang ada monitoring terkait dengan pelaksanaannya. Terlebih lagi Bu Menteri Sosial, saya melihat kalau tadi